Halo semuanya. Kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Jadi judul atau temanya di video yang sekarang, apakah dia memikirkan kamu sebelum tidur? Apa yang dia pikirkan? Gitu ya. Oke. Ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa nggak cocok, bisa beberapa aja yang cocok ya, gitu. Dan bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik gitu. Bagi kamu yang mau pembacaan tarot untuk energi pribadi atau keperluan pribadi, kamu bisa personal reading. Hubungi aja kontak yang ada di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, jadi aku udah siapkan 3 pile kartu untuk tema di video yang ini ya. Apa dia mikirin kamu sebelum tidur? Terus apa yang dia pikirin, gitu ya? Ya siapa aja lah dia ini, orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu fokuskan, yang dealing sama kamu ya. Oke, pile 1. Ini pile 1. Pilihan pertama. Oke. Kelihatan nggak? Ini masih pilihan pertama ya. Pilihan kedua, nih pilihan kedua. Oke, mudah-mudahan muat nih. Ini yang kedua. Oke, lalu yang ketiga, pilihan ketiga ini ya. Oke, kelihatan ya. Ya, jadi ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Boleh pilih sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi pile, karena energinya bisa random, bisa ngacak, bisa tersebar di beberapa pile ini. Bisa aja di kartu yang bukan kamu pilih, gitu ya. Yang butuh waktu lebih lama buat memilih, bisa pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, yang udah siap, kita bahas. Mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke yang ketiga, gitu kak ya. Oke, langsung aja ya. Ini aku simpan dulu. Oke, ini aku simpan ya. Sekarang kita mulai dari sini. Oh ya, oke. Ini dia kartu-kartunya. Jadi yang pertama itu ada kartu tentang passion ya. Ini di pile 1, yang kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Nah, ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke. Jadi orang ini punya passion yang kuat sama kamu. Passionate banget, punya hasrat, punya gairah yang kuat sama kamu. Ini kayak menggebu-gebu gitu perasaannya. Perasaan yang on fire, berapi-api. Terus seneng banget dianya kalau ketemu sama kamu, duduk bareng sama kamu, atau ngobrol sama kamu tuh ya senang aja gitu dianya.
Jadi ya ini kayak memang beneran dia mikirin kamu sebelum tidur gitu. Oke? Lalu di sini ada kartu insting. Insting itu naluri. Wah, kalau udah main insting itu kayak main feeling ya. Aku ngerasa beberapa dari kalian yang milih file ini punya koneksi yang kuat sama dia ya. Jadi dia punya feeling yang kuat sama kamu juga punya feeling yang kuat sama dia. Jadi kalau ada terjadi sesuatu sama dia, atau kamu ngerasa dia itu lagi kenapa-kenapa, kamu punya feeling, kamu punya insting aja gitu. Dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Mungkin ada yang ini ya, twin flame atau soulmate juga bisa. Jadi jiwanya terikat atau bisa berkomunikasi telepatinya. Perasaan kamu dan dia terkoneksi sampai ke bawah mimpi mungkin, atau waktu berdoa teringat sama dia ya. Lalu nih ada kartu instead of praying. Nah, aku baru bilang tentang doa tadi ya. For an outcome, I pray for the highest good for all. Jadi kak, ini orangnya sebenarnya berharap banget sama kamu. Dia berharap banget kamu selalu ada buat dia, kamu selalu ada di sisinya. Tapi aku ngerasa dia kayak harus melalui banyak tantangan untuk bersama kamu. Jadi ketika dia berdoa, dia kayak ngerasa dia minta sama Tuhan, kalau memang kalian berjodoh, dekatkanlah. Tapi kalau memang gak jodoh, jauhkanlah. Kalau memang kamu jodohnya, dia mau kamu tetap ada di hidupnya. Tapi kalau kamu gak jodohnya, dia ingin yang Maha Kuasa menghilangkan kamu dari ingatannya gitu. Jadi kayak ya dia mendoakan yang terbaik aja lah, gimana Tuhan aja lah, gimana semesta maunya seperti apa, membawa dia ke kamu atau tidak gitu. Ini kayak energi pasrah ya. Ya mungkin ada yang koneksi twin flame-nya di sini kuat banget ya. Apalagi nih kalau punya perbedaan atau sudah ada seseorang yang menghalangi kalian atau ada benteng yang memisahkan kalian kan ya, dia kayak cuma pasrah aja gitu. Kita lihat tarotnya ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu sebelum tidur? Oke. Knight of Kalikas. Lalu ada The Sun. Judgment. The Lovers. Wah. Ten of Kalikas. Six of Swords. Ini ada Four of Wands, Page of Kalikas, Six of Wands, dan Page of Pentacles. Oke. Kita lihat energi zodiaknya dulu ya. Di sini aku ngelihat ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra ya. Tapi Gemini lumayan mendominasi gitu. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat adalah Leo.
Dan ada Capricorn, Taurus, Virgo juga ya. Ya, ini banyak energinya. Oke. Dia ini mikirin kamu hampir setiap malam. Sebelum tidur dia mikirin kamu banget. Aku ngelihat ini banyak yang punya koneksi twin flame ya sama orang ini. Beberapa atau kayak sebagian besar dari kalian punya koneksi twin flame sama orang yang aku bicarakan. Kamu dan dia punya jiwa twin, punya jiwa kembar, pasangan mirror. Dia saudara kembar jiwa kamu gitu. Jadi kalau udah seperti itu ya jangankan sebelum tidur ya, baru bangun aja dia udah mikirin kamu, lagi pup aja dia mikirin kamu. Terus gimana dong ya kan? Ini koneksinya kuat banget ya. Kalaupun ada perbedaan, kalaupun sudah ada yang punya orang lain, ini kayak bondingnya kuat, saling punya feeling satu sama lain. Jadi dia tuh ya, kalau ini kalian udah lama gak ketemu, sudah lama gak bicara, dia ini kangen banget sama kamu. Dia rindu banget ya. Ih, parah banget nih rindunya. Karena kamu adalah kebahagiaan dia. Walaupun terkadang kalian itu bisa cekcok, bisa sama-sama ada gengsinya, sama-sama kayak ada nyebelinnya gitu kan. Tapi sebenarnya dia bahagia banget sama kamu. Gitu. Aku ngelihat beberapa dari kalian ini udah ada yang punya pasangan ya, sudah sama orang lain, atau bahkan sudah ada yang menikah. Jadi dia nggak berdaya, dia nggak tahu harus berbuat apa, makanya dia cuma bisa memikirkan kamu setiap saat sambil ngelihat foto kamu mungkin ya. Jadi kalau dia sebelum tidur ya, nih orang dia stalkingin kamu di media sosial. Dia lihat-lihat media sosial kamu. Gitu. Dia ngelihat nih, kamu update apa, kamu posting apa, story kamu bagaimana. Ya bagi kalian yang punya media sosial ya, bisa pakai akun dia kepoin kamu, tapi bisa juga dia pakai akun lain gitu. Jadi orang ini nggak berdaya, cuma bisa memandang kamu dari kejauhan. Bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Bisa orang yang aku bicarakan ini adalah dia, atau bisa aja itu kamu, ya kan? So, apapun yang dia lakukan, itu juga kan yang kamu lakukan. Dia masih kepoin kamu, kamu masih kepoin dia. Gitu. Gini loh. Aku ngerasa ya, sejak kenal kamu, dia ngerti bagaimana caranya untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin sebelumnya kamu kayak sering gitu mengayomi dia, atau mungkin kamu kayak ngasih energi-energi positif ke hidupnya. Jadi dia ngerasa kamu kayak matahari yang menyinari hari-harinya. Jadi kalau kamu nggak ada, hari-harinya mendung, gelap, gulita, sepi, sunyi, senyap gitu. Jadi ya ini sebelum tidur ya, dia tuh kayak ngehalu, dia kayak memikirkan kamu yang aneh-aneh gitu kayaknya. Bisa kayak, andaikan gue yang jadi pasangan lo, andaikan gue yang menemani hari-hari lo, andaikan gue yang ada di sisi lo setiap saat.
ya dia pengen banget itu terjadi gitu. Karena dia ngerasa banget kalau kamu nggak ada itu energi dia kayak loyo, energi dia tuh kayak lemes aja gitu bawaannya. Bahkan ketika dia mencoba belajar atau memulai hubungan lagi dengan orang lain, dia ngerasa nggak ada passion yang kuat, nggak ada gairah apa-apa sama orang lain gitu. Bisa juga kamu ngerasain kayak gitu ya. Mungkin kamu merasakan hal yang sama kayak dia. Kamu memaksakan diri kamu berhubungan sama orang lain, tapi kayak energi dia selalu balik lagi ke kamu balik lagi ke dia, energi kamu balik lagi sama dia. Jadi ya kamu sama dia ini kalau berhubungan sama orang lain ya itu kayak memaksakan diri aja, karena kalian berdua sama-sama belum healing, sama-sama belum sembuh dari koneksi ini gitu. Ini sih apa ya, bisa dibilang lucu kalau dia ngehalu gitu ya, tapi sedih sebenarnya. Ini sedih banget ya, karena gini loh, mungkin ada yang ngerasain kayak ini gue hidup sama siapa, gue cintanya sama siapa gitu kan. Misalkan kamu gandengan sama orang lain atau dia gandengan sama orang lain, tapi cinta itu adanya di antara kalian berdua, bukan sama orang lain. Jadi kayak maksa banget ya berhubungan sama orang lain gitu. Mungkin beberapa melakukan itu supaya bisa move on, supaya bisa melepaskan diri dari dia, tapi ternyata itu kayak sia-sia. So, ambil pelajarannya. Jangan menganggap kalau kita berhubungan sama orang lain itu bisa menyembuhkan kita dari orang lama. Belum tentu seperti itu, karena yang bisa menyembuhkan diri kita itu objeknya adalah diri kita sendiri. Kalau kitanya yang belum siap berhubungan sama orang lain, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi sebelum dia tidur, dia mikirin kamu banget, dia ngehalu, dia kayak ngerasa andai kan gue yang jadi pasangan lo, terus dia tatap tuh foto kamu, wah makin kangen dianya sama kamu. Kangen banget, sampai kayak ke bawah mimpi ini mah. Ini kayak, aduh, dia bucin parah sekarang sama kamu. Karena rasa yang dia pendam, kangen yang dia pendam, itu kayak udah numpuk aja semua. Jadi ketika dia ketiduran setelah mikirin kamu ya kebawa mimpi jadinya gitu. Kita lihat message-nya ya. Oke. Wah, sweet banget kakak. True love. This love is once in a lifetime. True love. Cinta sejati. Aku nggak tahu mau ketawa atau sedih ya. Ya itulah ya kak. Ih, kok aku baper. Jadi ini cinta sejati ya. Oke. Terkadang ketika kita tidak bersama, kita jadi tahu siapa cinta sejati kita. Apalagi arti cinta sejati itu ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, tapi nggak menuntut harus memiliki. Karena dari situ kita belajar kalau ketulusan cinta yang sebenarnya itu seperti ini. Gitu. Romance. Love is the one you love with personal attention and affection. Mungkin sebelum terjadi separation atau sebelum kalian terpisah, ya kayak ada rasa yang belum diungkapkan, ada perhatian yang pengen banget dilakukan tapi belum kesampaian. Jadi kayak ini ada yang telat gitu ya nyadarnya kalau memang saling cinta,
kalau memang punya koneksi yang kuat gitu. Focus on love, look for the good in everyone. So mungkin gini, dia ini dulu hanya menilai keburukan kamu aja. Dia orangnya netting, negative thinking gitu. Jadi selama ini dia nggak terlalu melihat sisi baik kamu, sisi positif kamu. Tapi setelah dia kehilangan kamu, udah, dia kayak disadarkan gitu oleh semesta. Woi, sadar lo. Ini orang sebenarnya baik, tapi lo udah sia-siain. Jadi ya gitu, mungkin dia ada rasa penyesalan karena selama ini hanya menilai keburukan kamu aja, padahal kamu punya banyak kebaikan gitu. Bisa vice versa ya. Bisa dia atau kamu yang lagi aku bicarakan. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Jadi ada salah satu yang ngerasa nggak dihargai gitu. Mungkin ya yang dulu sering banget berkorban, sering mengalah, sering bersabar, itu kayak disepelekan aja gitu. Bahkan ketika dia berbuat salah, dia nggak mau minta maaf sama kamu. Jadi kayak nggak ada appreciation, nggak ada yang dihargai gitu. Jadi ketika kamu sudah capek nggak dihargai, akhirnya kamu melepaskan diri. Jadi dia kayak ada rasa menyesal, ngerasa bersalah, pengen minta maaf, dan dia sulit melakukan itu. Akhirnya dia overthinking sekarang. Dia ngerasa kayak, kok jadi gue yang sekarang nggak dihargai sama lo. Ya udah berputar ya rodanya gitu. Get to know each other, learn to meet another's need for love. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu kalian tiba-tiba boom terpisah, ya itu karena emosi sesaat aja, karena belum mengenal terlalu dalam satu sama lain. Kamu bisa menyalahkan dia yang sering menyakiti kamu, misalnya kamu ya yang sering tersakiti, tapi kan cobalah kamu mengenal dia lebih dalam. Sebenarnya dia ini bisa berubah atau enggak gitu. Jadi kalau kamu ngerasa dia bisa dikasih kesempatan, kasih kesempatan dia untuk berubah. Karena ketika dia mengerti arti cinta sejati, dia akan berubah. Semua perspektifnya, semua tingkah lakunya, ya karena dia kan belajar banyak dari kamu, dan dia bakalan berusaha menjadi yang terbaik buat kamu. Kalau kamu mau kasih kesempatan, gitu ya. Jadi kembali ke kalian semua yang menentukan apa yang harus dilakukan. Aku rasa ini aja PR1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Berikutnya, selanjutnya kita lanjut yang ini ya, file 2, pilihan 2. Oke. Kartu-kartunya ada sing ya. Sing itu artinya bernyanyi, atau kayak ada sebuah lagu yang didengar dengan penuh perasaan, dengan penuh apa ya, gairah, atau penuh energi yang didalemin banget gitu ya. Jadi dia ini mikirin kamu sambil dengerin lagu yang mengkisahkan kalian berdua. Wah, lagu apa sih kira-kira ya kan? Mungkin kamu sama dia mendengarkan lagu yang mengkisahkan kalian berdua, perjalanan kalian berdua, atau kayak pertemuan kalian berdua. Ya, tentang kisah cinta kamu sama dia. Dia dengerin lagu kayak gitu. Jadi kalau dia dengerin lagu terus keinget sama kamu, ya dia mikirin kamu sih sebelum tidur kayak gitu. Ini ada expansion ya. Kalau expansion itu tentang pengembangan, kemajuan gitu. Jadi
orang ini ya, dia ngerasa setelah kenal kamu, dia menjadi orang yang berkembang. Mungkin menjadi pribadi yang lebih baik kah? Atau lebih dewasa, lebih bijak. Nah, dia banyak belajar dari kamu. Gitu. Wow, sweet ya. Kemudian ada kartu I find a deeper meaning. Jadi kayak dia menemukan arti yang begitu dalam dari kamu. And personal growth, tentang bagaimana seseorang yang bisa bertumbuh might do discomfort, tapi ada rasa dia yang gak tenang. Dia kayak ada rasa khawatir, gelisah, gak tenang gitu. Kira-kira apa ya yang ngebuat dia gak tenang? Jadi orang ini gini loh, kalau dia ingat kamu, dia terkadang senyum kayak orang gila gitu ya. Senyum-senyum sendiri, tapi terkadang dia murung, terkadang dia kayak ngerasa sedih gitu ingat kamu. Itu sih yang aku lihat. Tapi aku ngerasa orang ini banyak berubah karena kamu, banyak bertumbuh, banyak berkembang karena kamu ya. Oke, kita lihat tarotnya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu sebelum tidur? Oke. King of Kalikas. Waduh. Eight of Swords. Justice. Ten of Wands. Seven of Wands. Five of Swords. Page of Swords. Wow. King of Pentacles. Wheel of Fortune. Nine of Pentacles. Oke. Jadi energi zodiak yang ada di sini ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, terutama Libra. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo juga ada, lengkap ya. Oke. Jadi orang yang mikirin kamu ini, dia orangnya lumayan dingin ya, atau misterius, tapi sensitif gitu, orangnya sensi. Dan kamu terkadang bingung sama tingkahnya, karena itu sih banyak drama. Banyak drama yang dia ciptakan. Dia sering playing victim ya menurut aku. Dia sering ngerasa dia yang menderita dalam hubungan ini. Jadi dia ngerasa dia yang patut untuk diperjuangkan. Orang ini punya pride, punya ego, punya gengsi yang lumayan besar ya. Gitu. Kamu sampai kayak kelelahan aja gitu ngadepin dia. Bahkan nih ya, ada beberapa dari kalian yang udah nggak komunikasi sama ini. Dia kayaknya yang ngeblokir kamu ya, atau dia tutup akun gitu, karena dia sensi. Mungkin ada yang kamu upload, terus dia nggak suka, ya dia langsung putusin komunikasi sama kamu gitu. Orangnya lumayan keras kepala ya. Jadi kesannya ada childishnya ini ya. Masih ada kekanak-kanakannya gitu. Terus aku ngeliat dia ini dulu sering manfaatin kamu, sering
ngebiarin kamu berjuang sendirian. Mungkin kamu tuh dulu sayang banget sama dia, atau gini loh ya, misalkan ini punya status dulunya kamu yang ini giving ke dia, memberi berkorban, tapi dia santuy ya. Tapi kalau hubungan ini dulu nggak punya status, ya orang ini ngerasa kamu tuh suka sama dia, tapi dia pasif. Dia ngerasa kayak ya udah kan lo yang mau baik sama gue, ya lo capek juga urusan lo gitu. Jadi ya dia biarin kamu berjuang sendirian, padahal yang kamu perjuangin itu adalah kebaikan untuk dia, tapi ya dia santai. So di sini ada tabur tuai ya, mungkin dia ngerasain karma gitu ya. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Jadi kalau dia menanam keburukan, dia menuai keburukan. Ini kondisi dia sedang tidak baik-baik saja sih sekarang, gitu. Jadi kayak ada rasa menyesal gitu ya, karena dia selalu playing victim. Dia selalu ngerasa dia yang perlu diperjuangin, sampai dia selalu pasif selama ini. Tapi sekarang dia kayak ngerasa pengen banget komunikasi lagi sama kamu gitu. Makanya sebelum tidur ya nih orang overthinking sama kamu, kepikiran kamu mulu ya. Bahkan dia jadi susah menenangkan diri, sering gelisah sebelum tidur gitu. Ya namanya orang punya rasa bersalah kan, gelisah terus hidupnya. Jadi sebelum dia minta maaf, dia kayak nggak tenang aja gitu. So sebelum dia tidur, dia memikirkan, kok hidup gue jadi begini ya gitu. Terus dia lihat-lihat tuh aktivitas kamu di medsos. Mungkin kamu sekarang udah hidup lebih baik dari dia, lebih bahagia, atau lebih berkembang dari dia. Nah dia lihat-lihat tuh postingan kamu yang kamu upload. Wah sekarang kamu tuh hebat ya, sekarang kamu tuh udah berkembang ya, kamu udah lebih bahagia ya. Nah cemburu dianya, insecure dianya jadinya. Jadi dia kayak ngerasa, wah gitu loh. Sedih banget perasaannya. Dia ngerasa kayak, kenapa gue baru sadar sekarang gitu. Mungkin gini juga ya, dia ngerasa pas ngeblokir kamu atau dia tutup akun, dia bakalan bisa lupa sama kamu. Dia ngerasa seperti itu, dan dia berhubungan sama yang lain, terus dia jalani hubungan sama yang lain, bukan malah lebih baik hidupnya, malah makin toksik. Karena orang ini cukup toksik ya, sering banget egois dan ngerasa orang yang harus berkorban sama dia, sedangkan dia santai gitu. Jadi ya dia mencoba berhubungan sama yang lain, sama temennya atau sama sahabatnya atau sama siapapun. Dia ngerasa hidupnya kayak ya semakin beracun gitu. Akhirnya dia memilih single. Sekarang dia ini mungkin sendiri ya. Kalaupun dia masih dekat sama orang lain atau punya orang lain, dia kayak sering menyendiri, sering jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi sebelum dia tidur, dia hanya kepikiran sama kamu. Dia lihat-lihat perkembangan kamu di media sosial, ternyata kamu lebih berkembang sekarang daripada dia. Dan dia ngerasa kamu tuh hebat, kamu tuh tegar, kamu tuh luar biasa. Dan dia ngerasa pantas sih menerima karma seperti ini, karena memang dia dulunya ya sering menyakiti kamu gitu. Terus sebelum tidur ya, ini orang kalau dia belum pernah nangis ya, dia netesin air mata karena kamu. Dia nangis karena kamu gitu. Dia benar-benar kayak
andaikan gitu waktu bisa diputar kembali, roda perputaran waktu itu bisa diputar kembali, dia pengen lagi memperbaiki ini semua. Tapi ya mau gimana, penyesalan kan selalu datang terlambat ya. Kalau yang di awal itu pendaftaran, ya kan Kak? Jadi ya begitu. So, kamu doain lah orang ini, semoga kedepannya dia bisa memetik pelajaran, mengambil hikmahnya, supaya hidupnya itu kedepannya lebih baik lagi. Kayak gitu sih, ya. Jadi ini tuh benar-benar sedih sih sebenarnya. Kita lihat message-nya dulu ya. Oke. Oke. Miracles and blessings, everything has its gift. Jadi segala sesuatu itu adalah keajaiban, adalah berkah. Jadi semuanya syukuri aja, patut disyukuri semuanya ya. Apa yang pernah terjadi, belajarlah dari kesalahan ya. Terus kalau mau hidup kita semakin berkah, maafkanlah orang yang pernah menyakiti kita. Meskipun dia belum datang minta maaf, maafkanlah ya. Gak usah ngerasa kayak rasain lo kena karmanya bla 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 lah, nanti lo kena karmanya begini begini. Itu nggak usah diomongin sebenarnya. Karma itu urusan Tuhan aja ya. Kita sebagai manusia cukup mendoakan yang baik-baik supaya kita juga mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya. Oke, next. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi hargailah setiap momen dimana kamu pernah dikecewakan, disitulah kamu sedang menanam kebaikan ya. Jadi kayak nggak usah menuntut dia harus segera minta maaf, dia harus segera mengaku salah, dia harus menebus kesalahan. Gak usah menuntut yang gimana-gimana ya. Maafkan aja, lepaskan semua beban kamu sama dia selama ini. Karena kalau kamu memaafkan dia, dia bakalan tenang dan kamu juga bakalan tenang. Spend quality time together, listen and talk to each other. Ini yang dia pengen. Dia pengen kita ketemu lagi, kita bicara lagi. Aku pengen nyampein semua rasa bersalah aku sama kamu. Nah, dia pengen banget tuh. Dan dia ingat semua momen kebersamaan kalian. Dan dia ngerasa kamu tetap yang terbaik gitu. Action speak loudly. Express your love through the action. Jadi ini tentang bicaralah, sampaikanlah rasa cinta itu dengan action. Jadi mungkin sebelumnya dia ini yang pasif banget ya, terlalu santuy, terlalu terima bersih dari kamu, atau vice versa ya. Mungkin dia yang aku bicarakan atau kamu kan. Jadi siapapun di sini dalam situasi yang dulunya pasif, sekarang udah mulai nyadar kan, kalau kita nggak boleh membiarkan orang yang udah baik sama kita berjuang sendiri. Karena ketika orang itu udah nggak ada, kita bakalan nyesel gitu. Dan kita jadinya yang kayak berubah gitu siklusnya. Kalau misalnya kita dulunya yang pasif, nah orang yang kita sakiti jadi pasif sekarang. Terutama di saat dia udah nggak ada. Jadi dia kayak udah nggak mau lagi menghiraukan karena dia sudah lelah dikecewakan berkali-kali. Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Jadi sportif, saling mendukung. Kayak apa ya?
Misalkan nih suatu saat orang ini mau minta maaf, ya kamu maafkan aja, biar kalian sama-sama tenang. Jadi nggak usah lagi ungkit-ungkit kesalahan dia, nggak usah lagi drama-drama supaya ini cepat beres ya. Karena kalau kalian saling support, saling mendukung untuk berdamai, ya cepat berdamai. Kalian bakalan segera berdamai. Jadi mau melanjutkan hidup kan jadi plong, jadi lebih lega gitu. Aku rasa ini aja file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Bye. Oke, berikutnya ini file 3 ya, pilihan 3 yang ada kartu ini. Oke, kita lihat isi kartunya. Rest and Rejuvenation. Wow, ini tentang pemulihan diri, healing, menenangkan diri. Jadi orang yang dealing sama kamu ini lagi healing, sedang menenangkan diri. Jadi kalau udah healing gini ya, dia kepikiran kamu terus sih, gitu. Karena orang yang benar-benar mesti healing itu karena sering overthinking. Dia mikirin kamu banget sebelum tidur. Tuh. Discovery, penemuan. Orang yang dealing sama kamu ini menemukan jati dirinya sejak bersama kamu. Jadi kalau sama kamu itu dia kayak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia nggak hidup dengan kepalsuan. Dia nggak menjadi orang yang fake. Dia benar-benar apa adanya. Dan dia belajar itu dari kamu. Gitu. Wih. Kayak ada spiritual connection yang kuat nih ya. Mungkin kalian punya koneksi, ya kan? True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi ini kayak dia memang berusaha untuk healing. Dia berusaha untuk menenangkan diri, dia koreksi diri, dia introspeksi diri. Aku ngerasa orang ini kayak ke-trigger mungkin dari kamu. Maksudnya, kamu udah berhasil trigger dia. Kamu memacu dia untuk berubah. Kamu memacu dia untuk berkembang. Ya, entah apapun yang kamu lakukan, aku sih ngerasa kamu udah berhasil men-trigger, memacu dia menjadi lebih baik kayak gitu. Bisa vice versa. Kita lihat tarotnya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu sebelum tidur. Knight of Wands. Queen of Swords. Okay. Two of Kalikas. Ih, baper. Apaan sih ya? Two of Wands. Okay. The Hermit. Two of Pentacles. Knight of Pentacles. Seven of Pentacles. Again. Three of Pentacles. Again. Ace of Kalikas. Okay. Wah. Kita lihat zodiaknya dulu ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Virgo ya.
semuanya lengkap. Oke? Ini orang yang dibikin sama kamu nih. Wow. Ini orangnya mungkin kayak berpetualang kah? Atau main-main sama kamu? Kayak nggak serius? Mungkin kalian bisa punya status hubungan, tapi nggak jelas. Ada juga di sini kalian yang nggak punya status sama dia, gitu. Pas kenalnya itu mungkin dia dekat sama orang lain atau kamu dekat sama orang lain juga. Jadi kayak main-main hubungannya atau sekedar ini cuma teman, rekan kerja atau rekan belajar, gitu. Jadi kayak profesional aja kita. Tapi ternyata kita sudah jatuh cinta, Ada yang ngerasa gitu ya. Tapi kalau udah punya status ya, ini kayak hubungan yang gak terarah gitu ya. Ada yang memang punya perbedaan, ada yang udah dewasa, ada yang belum dewasa di sini. Ini koneksi spiritualnya kuat ya, yang aku lihat. Koneksi soulmate, twin flame, wah. Jadi kamu sama dia ini lagi diam-diaman. Lagi ini tunggu-tungguan. Tunggu siapa yang buka komunikasi duluan. Wah, berarti udah ada yang blokiran, udah ada yang tutup akun. Drama banget. Gitu loh, Kak. Jadi ini dia rindu sama kamu juga rindu sama dia, pengen banget ketemu ya, pengen banget bicara. Lo tuh kenapa ngeblokir gue, lo kenapa tutup akun, dasar childish lo. Mungkin ada yang ngerasa gitu ya, tapi janganlah kayak gitu banget ya, jangan saling menyalahkan banget, mending koreksi diri aja masing-masing gitu. Jadi di saat kalian lagi diam-diaman nih ya, kalian sebenarnya udah merenung satu sama lain. Jadi nggak sekedar dia yang healing, kamu juga healing. Healing itu bukan berarti pengen melupakan ya, tapi healing itu lebih fokus ke menenangkan diri masing-masing gitu. Ini kayaknya udah lama banget ya nggak ketemu. Udah lama gak bicara, gak chattingan. Udah ada yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Wow. Tapi kuat banget ya koneksinya. Kalian udah berkelana kemana aja. Sudah berhubungan sama orang lain, tapi kalian terikat lagi sekarang. Koneksi kalian balik lagi. Vibrasi dia balik lagi ke kamu. Kamu balik lagi ke dia. Wow. Jadi di sini tuh hubungannya rumit banget. Aku ngeliat gini, ada yang punya perbedaan di sini. Perbedaannya mencolok ya. Bisa memang beda karakter, beda pola pikir, atau memang beda budayanya, sukunya, agamanya, atau beda keuangannya. Ya itu kan mencolok banget. Terus di sini ada yang udah punya orang lain, jadi kayak ini hubungan yang sulit banget dah. Sulit, rumit ya. Ini konfliknya complicated banget ya, complicated banget. Kalian itu kayak ada perasaan gini, nggak bahagia sama yang lain, berusaha move on, berusaha berkelana, berusaha jalin hubungan sama yang lain, tapi nggak bahagia gitu loh. Mungkin kamu bisa gandengan sama orang lain atau dia sama orang lain, tapi pikiran dan hati itu balik lagi kan tentang kalian.
kayak gitu. Bahkan di sini ini cintanya dalam banget ya, cintanya dalam hati, cintanya dalam diam, dan sudah lama menunggu. Tidak ada yang mulai duluan ya. Seperti mirror juga. Dia gengsi, kamu gengsi. Aku sih ngeliatnya gini loh ya, kalau yang ngeblokir duluan, yang tutup akun duluan, itu malu, itu gengsi mengakui kesalahannya, yang mudah banget, yang temperamen banget putusin komunikasi. Nah, yang satunya yang diblokir atau yang sering disakiti itu ngerasa kayak, ya gue selama ini udah baik sama lo, gue udah banyak berkorban, gue udah berusaha ngubah lo menjadi lebih baik, gue udah berusaha triki-triki lo, trigger lo pakai kata-kata di medsos, tapi lo nggak sadar-sadar. Jadi yang sering disakiti ini ya udah nggak mau ngerendahin harga dirinya lagi. Jadi lebih kayak, gue tuh berharga, gue nggak mau disepelekan terus, gue nggak mau diinjek-injek terus. Jadi naik gengsinya, pengen bergengsi gitu. Jadi aku sih ngerasa bukan hanya dia yang mikirin kamu sebelum tidur, kamu juga mikirin dia sebelum tidur kan. Kalian sama-sama overthinking gitu, sama-sama stres banget mikirin hubungan ini, relation ini, koneksi ini gitu kak. Sebelum dia tidur, dia itu mikirin kamu banget. Dia kayak apa ya, kalau misalnya sudah diblokir nih ataupun belum diblokir, dia sering ngeliat WhatsApp kamu online gak ya gitu. Jadi sebelum tidur dia ngeliat HP-nya, dia buka WhatsApp-nya, dia buka kontak kamu online atau enggak. Jadi kalau belum diblokir dia langsung ngelakuin itu, tapi kalau udah ada blokiran atau tutup akun ya, dia ngeliat status kamu online atau enggak pakai nomornya yang lain, karena dia pengen aja ngerasain kehadiran kamu meskipun cuma dengan ngelihat kamu online atau enggak. Karena ini orang butuh banget support dari kamu. Jadi meskipun cuma ngelihat kamu online di WhatsApp, dia udah senang. Sebelum tidur dia lakuin itu supaya dia bisa bobo nyenyak gitu. Dan ada juga yang gini loh, dia sebelum tidur mikirin kamu, overthinking, terus dia baca-baca semua postingan kamu di medsos. Kan meskipun dia blokir atau dia hapus akun, kan dia masih bisa ngeliat medsos kamu. Kalau kamu punya media sosial ya, dia bisa kepoin kamu pakai akunnya atau pakai akun palsu. Jadi dia baca-baca detail semua yang kamu posting di media sosial, caption kamu kah, keterangan-keterangan yang kamu bikin di medsos, dia baca-baca. Tapi ada nih ya, satu atau dua atau beberapa yang kamu posting itu kayak men-trigger dia, membuat dia terpacu untuk berubah. Mungkin ada beberapa yang kamu posting itu dia kayak ngerasa ini postingan buat gue deh. Dia ngerasa kesindir, tapi dia ngerasa ke-trigger juga. Dia ngerasa kayak, oh oke, berarti gue yang salah, gue perlu berubah. Nah dia ngerasa gitu. Ya meskipun dia agak lambat nyadarnya, tapi aku ngeliat makin kesini udah mulai kelihatan dia mau berubah, dia mau koreksi dirinya dan pelan-pelan, step by step mau ke arah lebih baik gitu. Jadi kalau dia yang batasin komunikasi, dia yang bakalan buka komunikasi lagi sama kamu. Tapi dia butuh waktu, dia butuh meyakinkan dirinya dulu, dia udah siap atau enggak menghampiri kamu. Karena dia kayak ngerasa
perlu banyak pertimbangan untuk komunikasi lagi sama kamu. Karena dia khawatir, dia takut ditolak, dia takut di-reject, takut kamu gak respon dia. Padahal ya itu kan hanya pikirannya aja gitu. Memang dianya yang sering negative thinking, sering overthinking, banyak pertimbangan, jadi mikirnya kejauhan. Belum berusaha udah mikir yang aneh-aneh dulu, padahal belum dicoba gitu. So meskipun terlihat agak lelet, tapi aku ngelihat ada pergerakan dia untuk segera komunikasi lagi sama kamu. Dia pengen juga mengklarifikasi semuanya. Dia pengen juga minta klarifikasi dari kamu. Maksudnya gini, mungkin dulu nih tiba-tiba terpisahnya, ya kan? Ada yang pergi tiba-tiba gitu. Terus dianya kecewa sama kamu kalau kamu melepaskan diri tiba-tiba. Tapi meskipun dia saat itu kesel sama kamu, sekarang dia udah mulai koreksi diri kan. Dia mulai kayak ngerasa, oh ternyata kamu melepaskan diri karena sifat dia yang buruk selama ini memperlakukan kamu gitu. Jadi kamu pun juga koreksi diri sih sebenarnya. Yang aku lihat, kamu mulai menyadari kalau meskipun dia banyak kesalahan, dia ini orang yang bisa bikin kamu bahagia. Terus di saat kalian terpisah, kamu menyadari kalau dia juga penting buat kamu. Jadi di masa-masa diam-diaman sekarang, saling merenung sebenarnya. Dia renungkan semua yang pernah kamu katakan, yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu posting juga di media sosial, dia semua renungkan. Dan dia ini kayak disentuh gitu hatinya oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa. Kalau dia harus berpikir dari cara pandang yang jernih, bukan cara pandang yang dia pedomankan selama ini. Mungkin dia hanya menilai keburukan kamu dan dia lupakan kebaikan kamu. Padahal kan aku lihat kalau kamu pernah melakukan beberapa kesalahan, itu sih harusnya nggak boleh dia sepenuhnya nyalain kamu doang, karena kamu tuh punya banyak kebaikan juga ya. Jadi kayak dia belajar aja gitu untuk tidak terus-menerus menyalahkan gitu. Terus ini sampai sekarang sebelum tidur dia selalu mikirin kamu, dan stalking kamu juga. Dia terus baca-baca semua yang kamu posting di media sosial. Sebelum tidur dia baca itu semua, sampai dia ngerasa kayak, ini gue tuh sebenarnya pengen ngomong, gue tuh sebenarnya pengen datang cepetan buat lo gitu ya. Kayak apa ya, sabar dulu dong gitu. Gue ada niatan kok mau minta maaf, gue ada niatan kok mau komunikasi lagi. Nah, dia pengen bilang kok sama kamu seperti itu, tapi dia tuh mau kamu sabar, kasih dia waktu untuk siap menghampiri kamu. Dan dia itu mau memantau situasi kamu dulu. Dia pengen memastikan ketika dia datang, kamu bisa menerima dia. Dan dia itu pengen memastikan ketika dia datang, kamu gak sama siapa-siapa. Jadi itu yang dia inginkan, itu yang dia pikirkan, itu yang bikin dia overthinking gitu. So ini hubungan sebenarnya ngebuat spirit kalian terbangun ya. Jadi dia itu sebenarnya udah mulai terbangun juga jiwa spiritualnya. Dia semakin mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Bahkan di malam hari dia bisa berdoa untuk kamu. Dia menyebutkan kamu di dalam doanya. Dia sebutin nama kamu di dalam doa-doanya. Dia kayak minta ampun dulu sama Tuhan, terus dia kayak menyampaikan maaf buat kamu melalui Yang Maha Kuasa gitu.
Dan kamu pun sebenarnya sudah terbangun spiritualnya kan, eh karena dialah kamu nonton video tarot. Karena dia kamu bisa nonton channel tarot. Dari rasa gundah gulana kamu selama ini, terus kamu menemukan video tarot, ya jiwa kamu terbangun, spiritual kamu terbangun gitu. Jadi sama-sama bangkit spiritual kalian berdua. Jadi ini koneksi spiritualnya kuat, koneksi soulmate, twin flame, sama-sama membangun, sama-sama belajar dari kesalahan, terus sama-sama mengkoreksi diri juga. Jadi kalaupun dia sering menyakiti kamu kan, kamu juga ngerasa perlu juga minta maaf sama dia. Mungkin kamu yang tiba-tiba menyerah atau tiba-tiba melepaskan diri, ya kamu perlu banget juga klarifikasi ke dia dan saying sorry ya. Minta maaf juga ke dia jika kamu punya kesalahan, meskipun kecil ya, nggak ada salahnya minta maaf gitu. Jadi saling memaafkan kaliannya, sebaiknya begitu ya Kak. Kita lihat tambahannya. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Cintai dirimu sebagaimana adanya kamu, ya. Gini loh ya. Jadi aku lihatnya, ini hubungan kan banyak pelajarannya, banyak hikmahnya. Jadi kalau ada di sini yang mungkin sering banget terluka, terus menghindar atau melepaskan diri, itu sebenarnya bukan karena dia nggak sayang, bukannya dia nggak cinta dalam hubungan ini, bukannya dia nggak punya perasaan, tapi memang karena dia mencoba mencintai dirinya, menyelamatkan dirinya supaya nggak tersakiti terus, kayak gitu ya. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Tunjukkan cintamu ya. Kalau memang cinta, katakan cinta. Mungkin beberapa di sini ada yang belum menunjukkan cinta, masih pakai topeng mungkin. Jadi jangan pakai topeng kakak, dibuka topengnya. Kalau memang masih punya passion, punya hasrat, punya cinta yang dalam, nggak ada salahnya kok kalau memang mau baikan gitu. Choose love, you always have choice. Match yours with love. Pilihlah cinta yang benar-benar kamu cintai. Jadi kayak jangan sampai memaksakan diri kamu berhubungan sama orang lain kalau kamu nggak cinta sama orang lain gitu. Kamu bisa memilih siapa cinta yang terbaik buat kamu. Kamu bisa memilih siapa sih yang benar-benar ngebahagiain kamu gitu. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Berbicara dengan bahasa cinta. Jadi kalau nanti komunikasi lagi, jangan drama-drama lagi kakak. Kalau dia minta maaf, maafkan. Kalau kamu ngerasa punya salah, minta maaf juga. Jadi saling maaf-memaafkan. Kayak lebaran ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena kalau mau berdamai harus seperti itu. Dua-duanya harus saling minta maaf sebagai wujud kalian udah koreksi diri kayak gitu. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Jadi cinta itu nyata, real, bukan halu ya. Koneksi ini pun bukan halu, ini nyata.
dia dihadirkan Tuhan dalam hidup kamu, membawa perubahan besar di hidup kamu. Mungkin kamunya dulu yang sering main-main, sering gak serius, sekarang jadi gak mau mempermainkan cinta, jadi mau berpikir luas tentang cinta, berpikir dalam tentang cinta. Dan hubungan ini meskipun rumit, sulit, tapi membuat kalian mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, membuat kalian jadi lebih mengandalkan Tuhan. Karena kalau hubungan yang rumit, kita nggak bisa mengandalkan siapapun selain Yang Maha Kuasa. Gitu ya Kak. Oke, aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.